Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tabasam Dakwah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap baik kepada sesama makhluk Allah, termasuk salah satunya adalah hewan. Rasulullah bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang bas, hewan itu terdapat apa hal dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam agama Islam, ada sekian banyak hewan atau binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Namun ada pula beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh atau haram dibunuh. Lalu, hewan apa saja yang dilarang untuk dibunuh menurut agama Islam? Namun sebelum lanjut, saya mengajak dengan segala kerendahan hati para jamaah yang baru bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Dengan begitu, Anda juga ikut serta menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Pertama, semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dengan hadis Rasulullah. Semut adalah makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahu bahwa bahasa semut bertasbih tidak sama seperti manusia bertasbih. Hal ini juga sebagaimana dalam firman Allah menyebutkan, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Isra ayat 44. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, salah seekor semut pernah menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut dan membakarnya. Tapi Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Kedua, lebah. Siapa sangka ternyata lebah menjadi binatang yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini karena lebah menghasilkan madu yang manfaatnya sangat besar terhadap kesehatan tubuh manusia. Bahkan, madu menjadi obat alami bagi orang sakit. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl ayat 68-69. Lebah ini dilarang dibunuh, sebab dia banyak memberikan manfaat kehidupan bagi manusia. Ketiga, katak. Katak adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh selain daripada kedua hewan di atas. Ada hadis yang menjelaskan mengapa katak dilarang untuk dibunuh apalagi dikonsumsi dagingnya. Rasulullah bersabda, berilah keamanan bagi kodok, jangan dibunuh, karena sesungguhnya suaranya yang kalian dengar adalah tasbih, takbir dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkanlah bagi kodok. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air. Hukum membunuh katak dan menjadikannya sebagai bahan penelitian juga diharamkan, apalagi mengkonsumsinya. Hal yang membuat katak diharamkan dibunuh adalah karena suara katak setelah hujan merupakan caranya bertasbih kepada Allah. Keempat, laba-laba. Meskipun mengerikan dan kerap membuat kita geli-geli sendiri,
Namun binatang yang satu ini merupakan salah satu hewan yang berjuang di sisi Allah, pada saat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum Quraisy. Labah-labah merapikan kembali sarangnya yang rusak, sehingga mereka menyangka di dalamnya tidak ada siapapun yang sedang bersembunyi. Dari kisah labah-labah yang baik hati tersebut, kita juga bisa belajar makna hidup. Bahwa seburuk apapun penampilan dan sejahat apapun mereka kelihatannya, kita tidak boleh menilai hati seseorang dari sisi terluarnya. Oleh sebab itu, membunuh labah-labah tidak bisa dimaafkan dan merupakan suatu kejahatan dalam Islam. Mereka bukanlah jenis binatang yang agresif, dan hanya akan mengganggu jika diganggu. Bahkan, jenis labah-labah beracun hanya menggunakan bisanya untuk berburu. Kelima, burung hudhud. Burung hud merupakan salah satu burung yang dilarang untuk dibunuh karena memiliki jasa dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah burung hud sendiri sudah banyak orang yang mengetahui dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman yang membawa Ratu Balqis bersama pasukannya menjadi beriman kepada Allah tidak lepas dari peran burung hudhud. Hal inilah yang membuat burung hudhud dilarang untuk dibunuh, karena pengaruh besar burung hudhud dalam sejarah Islam sangat besar terhadap berimannya Ratu Balqis dan pasukannya. Keenam, kucing. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa kucing diharamkan dibunuh, karena hewan satu ini selain lucu juga merupakan hewan yang Rasulullah pelihara dan sayangi. Rasulullah bersabda bahwa kucing bukan hewan yang najis, dalam artian ketika menyentuh apapun. Beliau bersabda, kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketujuh, burung surat. Burung surat merupakan jenis burung pipit. Burung surat bisa ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Alasan mengapa burung surat dilarang dibunuh hanya ada dalam hadis yang telah dijelaskan mengenai 4 hewan yang dilarang dibunuh. Ada hadis yang melarang membunuh hewan imut ini yang berbunyi, Rasulullah melarang membunuh surat, kodok, semut, dan hudhud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman atau kerabat Anda. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, kalian juga mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman atau kerabat kalian, agar kalian mendapatkan pahala yang sama dengan yang menyebarkan video ini.